Bab 42. Nama asliku adalah Asou Yutaka, anggota keluarga Asou. 8 tahun lalu, atas perintah keluarga, saya bertindak sebagai warga negara Hua dan menjadi polisi. Dan dengan kedok identitas ini, saya diam-diam merencanakan dan menyelenggarakan serangkaian kegiatan MLM di Hua Nation. Nama kode saya adalah Kabut. Mata Qiu Yuanji berkaca-kaca, dan dia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya mengakui kesalahannya, tetapi hanya sedikit orang yang hadir mengerti apa yang dia katakan, karena dia fasih berbahasa Jepang. Tapi itu cukup mengejutkan Tian Zhenxing dan beberapa orang lainnya, karena semua orang dengan jelas mengetahui bahwa profil Qiu Yuanji tidak menyebutkan bahwa dia pernah belajar bahasa Jepang, dan satu-satunya kompetensi bahasa asing yang dia nyatakan hanyalah sedikit bahasa Inggris. Jadi fakta bahwa bahasa Jepang yang fasih keluar dari mulutnya tidak diragukan lagi cukup menimbulkan kecurigaan. Luo Suang terbaring di tanah, menatap kosong dengan matanya yang gemetar. Dia tiba-tiba merasa sangat aneh dengan pemimpin tim yang selama ini dia kagumi. Anggota tim aksi khusus anti-MLM lainnya juga kaget dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa ketua tim mereka benar-benar bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, mereka sudah mempercayai sebagian besar apa yang dikatakan Xiao Luo. Xiao Luo memandang tanpa ekspresi dan terus bertanya, mengapa kamu memilih kota Xiahai untuk memulai aktivitas MLM? Itu karena kota Xiahai adalah pusat kota negara Hua, yang selalu menjadi penghubung komunikasi antara pusat ekonomi dan budaya utama di benua ini. Melakukan kegiatan MLM di sini tentu akan berdampak pada perekonomian negara Hua, dan pukulan itu akan menyebar ke wilayah lain juga. Mata Qiu Yuanji tidak fokus, dan dia menjawab pertanyaan Xiao Luo secara mekanis, seperti boneka yang jiwanya dikendalikan. Apakah keluarga Asoumu berada di sayap kanan partai? Kami tidak tergabung dalam pihak manapun, yang hanya setia pada keluarga Asou adalah Kaisar Hirohito yang menganggap mengusir penjajah asing sebagai tugasnya sendiri. Misi yang gagal dicapai Kaisar Hirohito, akan terus kami selesaikan atas nama dia, mencapai kekuasaan atas bangsa Hua. Meski terhipnotis, suara Qiu Yuanji kental dengan kebencian jika menyangkut masalah ini, yang merupakan ideologi yang mengakar kuat di jiwanya, bahkan sudah menjadi keyakinannya. Xiao Luo tersenyum dingin dan kemudian mengakhiri hipnotisnya. Qiu Yuanji segera terbangun dari kondisi hipnosisnya. Dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh, bahkan Luo Suang, yang memujanya dan selalu berada di sisinya, kini menatapnya dengan panik dan dengan ekspresi sedih. Direktur, saya, Qiu Yuanji merasa aneh dan tidak dapat mengingat apa yang dia katakan, tetapi satu hal yang dapat dia pastikan adalah itu pasti sesuatu yang buruk. Dengan desahan kesedihan yang berat dan nada tidak percaya, Tian Zhenxing berkata, Qiu Yuanji, kamu orang Jepang. Tentu saja, dia orang Jepang. Xiao Luo menjawab atas namanya dan melihat sekeliling. Apakah ada orang di sini yang mengerti bahasa Jepang? Terjemahkan apa yang baru saja dia katakan. Semua orang saling menatap dalam diam. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bahasa Jepang. Lagi pula, belajar bahasa Inggris sedang menjadi tren saat ini, sehingga yang belajar bahasa Jepang masih minoritas. Saya akan. Luo Sang bangkit dari tanah. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Bisakah kamu? Xiao Luo sedikit menyipitkan matanya. Luo Suang maju selangkah dan menatap dengan tatapan penuh tekad. Saya sudah belajar bahasa Jepang, jadi saya mengerti semua yang baru saja dia katakan, katanya. Luo Shuang, Qiu Yuanji memanggil namanya, menaruh semua harapannya padanya. Dia menyadari dia pasti telah mengatakan sesuatu yang buruk, meskipun itu dalam bahasa Jepang, jadi satu-satunya harapannya sekarang terletak pada kesempatan bahwa wanita ini akan melindunginya dan membantunya melewati krisis malam ini. Mata Luo Shuang memerah. Ia tak percaya pria yang begitu ia kagumi, bahkan sembah, ternyata adalah kabut otak di balik aktivitas MLM. Dia tidak bisa menerima bahwa pria yang dia kagumi, seorang pahlawan anti-MLM, ternyata adalah seorang subversif asing yang datang dengan niat untuk menghancurkan bangsa Hua. Dia baru saja mengatakan kalau nama aslinya adalah Asou Yutaka, dan dia juga anggota keluarga Asou. 8 tahun lalu, dia menerima misi ini dari keluarganya. Luo Suang menerjemahkan apa yang dikatakan Qiu Yuanji sebelumnya kepada semua orang yang hadir. Dia masih memasang ekspresi kusam dan mati di wajahnya seperti orang yang menderita konflik internal. Semua orang tahu bahwa dia menyukai Qiu Yuanji, jadi terjemahannya harus dapat dipercaya. Ketika semua kata-kata Qiu Yuanji diterjemahkan, kerumunan memandang Qiu Yuanji dengan sikap bermusuhan. Kini hal tersebut tidak hanya sekedar aktivitas MLM, namun juga melibatkan keamanan nasional mereka. Sudah lebih dari 70 tahun sejak Kaisar Hirohito mengobarkan perang terhadap bangsa Hua, namun sangat mengerikan bahwa masih ada orang-orang fanatik yang berusaha menghancurkan bangsa Hua. Setiap warga negara Hua tidak akan bisa menahan amarahnya jika mendengar rencana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan atas negara Hua. Qiu Yuanji menjadi pucat, dan dia gemetar ketakutan. Matanya dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah mengatakan seluruh kebenarannya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Qiu Yuanji, maaf, sekarang aku harus memanggilmu Asou Yutaka. Kamu sebenarnya mengubur identitasmu dengan cukup baik, dan jika bukan karena Tuan Xiao, kita semua akan percaya bahwa Guan Tong adalah dalang kabut. Saat Anda menangkap anggota MLM, Anda juga mengorganisir aktivitas MLM baru dan melatih lebih banyak pemimpin MLM tanpa sepengetahuan kami. Anda menderita kanker, terus-menerus merugikan rekan senegara kita di negara Hua, raung Tian Zhenxing. Qiu Yuanji menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar sekarang. Dia menatap Xiao Luo dengan kebencian yang mendalam. Ilmu sihir jahat apa yang kamu gunakan? Ilmu hitam sialan apa yang baru saja kamu gunakan padaku? Dia berteriak. Hidupmu saja sudah lebih dari cukup. Teman lamaku di sisi lain sudah lama menunggumu. Xiao Luo mencibir padanya. Kemudian dia melangkah maju, dan dengan putaran pedang samurai, dia memotong leher Qiu Yuanji dalam satu pukulan. Mengiris, kepala Qiu Yuanji terpisah dengan bersih dari tubuhnya dan berguling-guling di tanah seperti bola. Sisi kepala dan lehernya berlumuran darah segar. Meskipun orang-orang yang hadir telah melihat banyak TKP berdarah sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sendiri orang yang masih hidup dipenggal, dan beberapa petugas polisi wanita berteriak ketakutan. Melihat tubuh Qiu Yuanji, Luo Suang melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa membunuhnya, bahkan jika dia adalah kabut dia harus diadili berdasarkan hukum. Pernyataan Luo Suang kurang meyakinkan dan terdengar lemah. Dia tidak melakukan apapun selain bergumam pada dirinya sendiri daripada mempertanyakan tindakan Xiao Luo. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Luo menjatuhkan pedangnya ke tanah dengan santai, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya, karena mereka semua terpaku di tempat karena sangat terkejut, diam-diam mengawasinya pergi sampai dia menghilang dari pandangan mereka.
Direktur, Kapten Tim SWAT berbisik kepada Tian Zhenxing. Tian Zhenxing berkedip dan akhirnya sadar kembali. Dia menoleh dan menatap Kapten. Kapten Tim SWAT bertanya, Tuan, haruskah kita membiarkan Xiao Luo pergi saja? Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita memutuskan untuk tidak melepaskannya, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia bahkan dapat menghentikan peluru? Tian Zhenxing masih dalam keadaan terguncang. Ini sekarang menjadi masalah keamanan nasional dan berada di bawah yurisdiksi NSA. Kami hanya membantu. Laporkan saja identitas asli Qiu Yuanji, bahwa dia adalah Fok, pemimpin MLM, dan ditembak mati karena menolak ditangkap. Mengenai penangkapan secara spesifik, gunakan imajinasi Anda. Ah, pemimpin pasukan polisi khusus tercengang. Warna wajahnya berubah. Mengapa dia membiarkan imajinasinya menjadi liar? Berapa banyak sel otak yang dia bunuh untuk ini? Dia berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri 2 kali. Kenapa dia harus mengatakan itu? Dia memintanya. Sekarang yang harus dia alami hanyalah sakit kepala. Setelah kembali ke Crescent Bay, Xiao Luo mandi air dingin di kamar mandi sebelum berbaring di tempat tidur besar dan empuk di kamar tidur. Mayat teman lamanya, Guantong, sudah diserahkan ke polisi. Meski hatinya terasa sangat berat, ia memiliki pertanyaan mengenai keadaannya siang itu. Pada saat itu, seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya dan satu-satunya pikiran di kepalanya adalah membunuh. Untuk membunuh semua orang dan tidak menyayangkan satu orang pun. Untuk membunuh setiap makhluk hidup di sana. Dan pada saat itu, dia memperoleh kekuatan yang aneh, namun luar biasa besarnya. Rasanya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan seluruh gunung serigala liar menjadi berkeping-keping hanya sendirian. Sistem, apa yang terjadi di belakang sana? Apakah kemampuanku kembali menggigitku? Xiao Luo berkomunikasi dengan sistem yang menyatu dengan tubuhnya. Ding, ini adalah negara besar. Ini menghabiskan beberapa poin untuk memaksimalkan kekuatan fisik tuan rumah, termasuk, namun tidak terbatas pada, kecepatan, kekuatan internal, penglihatan, pendengaran, dan banyak lagi. Suara sedingin es dari sistem mulai berbicara di dalam kepala Xiao Luo. Negara mengamuk. Xiao Luo mengerutkan alisnya, lalu melihat jumlah poin yang dia miliki di sistemnya. Dia masih memiliki 1,9 juta poin. Dia mendapat 2,1 juta poin terakhir kali dia memeriksanya. Namun jumlah ini seharusnya terus meningkat. Sebelum Berserk State, dia seharusnya memiliki sekitar 2,3 juta poin, atau bahkan lebih. Ini berarti dia telah menghabiskan sekitar 400.000 poin hanya dengan memasuki Berserk State. Mengapa Berserk State diaktifkan? Lagi pula, kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sama sekali saat aku dalam kondisi Berserk? Xiao Luo sangat prihatin dengan 2 hal ini. Sistem telah mengaktifkan Berserk State, yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tanpa izinnya dan ini cukup mengganggunya. Ding, ketika kemarahan tuan rumah mencapai 100%, sistem akan secara otomatis mengaktifkan Berserk State. Di negara Berserk, semua statistik di tubuh tuan rumah akan mencapai nilai maksimumnya, dan tuan rumah akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sistem menjawab. Jadi, seperti ketika seseorang hanya tahu cara mengemudikan mobil, dan tiba-tiba Anda mendapati orang itu mengemudikan truk besar, orang itu tidak akan terbiasa. Kata Xiao Luo. Ding, kamu juga bisa mengatakannya seperti itu. Bisakah aku mematikan status Berserk ini? Xiao Luo berharap dia tidak menyakiti seseorang secara tidak sengaja jika dia kehilangan kendali lagi. Tidak apa-apa jika orang itu adalah musuh, tapi dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri tidak peduli bagaimana jika dia secara tidak sengaja menyakiti seseorang yang dia cintai atau teman baiknya. Ding, Berserk State adalah kemampuan tersembunyi dari sistem. Anda tidak dapat mematikannya. Tuan rumah harus lebih mengendalikan emosinya karena Berserk State hanya akan aktif ketika kemarahan mereka mencapai 100%. Dengan cara ini tuan rumah tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sistem mencoba meyakinkannya. Xiao Luo mencibir, sepertinya sistem yang diproklamirkan sebagai teknologi 100.000 tahun lebih maju juga memiliki efek samping negatifnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mematikan jendela antarmuka yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan sistem. Dia juga mengubah sistem ke mode, jangan ganggu, sehingga dia tidak menerima notifikasi tentang poin yang dia kumpulkan dari sistem karena itu bisa sangat mengganggu. Berbaring di tempat tidurnya dan melihat lampu kristal di langit-langit, suasana hati Xiao Luo agak buruk. Meskipun dia mungkin bukan teman dekat Guantong, tapi itu adalah teman sekelasnya di universitas, dan dia tetap memperlakukannya sebagai teman sekelas dekat. Kepergian Guantong pasti berdampak besar pada dirinya, jika tidak ia tidak akan kehilangan kendali di sore hari. Xiahai tidak akan memiliki organisasi MLM lagi, dan saya sudah menyingkirkan kabut dari balik layar. Guantong, kamu bisa beristirahat dengan tenang, Xiao Luo bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Suli menjadi lebih sibuk akhir-akhir ini. Dari permulaan, Liu Media, hingga pemilihan lokasi kantor, hingga perekrutan talenta dan masih banyak lagi, dia bertanggung jawab atas semuanya. Selain itu, dia telah menerima peran dari serial TV, dan akan segera naik pesawat. Dia sangat sibuk sekarang. Su Xiaobei telah tinggal di Silver Dragon Villa selama ini. Dia tinggal bersama ibu dan adik laki-laki Suli. Dia kembali sekali karena dia sangat merindukan Xiao Luo. Setelah menghabiskan sepanjang hari bersama Xiao Luo, dia kemudian kembali ke Silver Dragon Villa. Ini adalah niat Suli, Xiao Luo membutuhkan kariernya sendiri dan hidupnya tidak bisa berputar di sekitar anak kecil. Karena dia dirawat oleh Sucanya dan ibunya, Xiao Luo tidak terlalu mengkhawatirkan gadis kecil itu. Liu Yao dan Xi Yueting, 2 staf di bawahnya dari Huayao Group, tiba-tiba mengiriminya pesan suara. Mereka menyebutkan tentang bagaimana kepala departemen yang baru telah keluar lagi dan berbicara tentang bagaimana dia harus tersesat jika dia tidak ingin bekerja lagi. Dia harus berhenti mengambil posisi sebagai pemimpin tim jika dia selalu tidak melapor untuk bekerja. Dari mana kepala departemen yang baru? Xiao Luo mengangkat alisnya. Shen Qingyan telah memberinya izin khusus, apakah kepala departemen baru ini belum pernah mendengarnya? Perusahaan merekrutnya dari luar, nama belakangnya Ma, namanya Ma Dekuan. Saya dengar dia pernah membuka perusahaan pengayauan, jadi jaringannya luas dan sangat mumpuni. Sejak mengambil alih, departemen penjualan telah bekerja dengan cukup baik. Target yang dulunya membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk dicapai kini bisa tercapai hanya dalam waktu 1 bulan. Karena itu, CEO Shen bahkan menulis postingan khusus di forum perusahaan yang memuji kinerja, kata Xi Yueting. Hanya karena CEO Shen memujinya, dia mengangkat ekornya tinggi-tinggi sekarang. Dia pada dasarnya telah menggunakan Anda sebagai contoh negatif dan tidak akan berhenti menyebut Anda setiap hari. Dia terus mengatakan bahwa Anda adalah contoh khas ayam yang menempati sarang tanpa bertelur, lapor Liu Yao. Xiao Luo terkikik, apakah dia tidak tahu bahwa alasan saya memiliki begitu banyak kebebasan adalah karena CEO Shen telah menyetujuinya? Saya yakin dia tahu, tapi bos baru harus mematahkan cambuknya 3 kali.
Karena tidak ada tempat lain untuk dia bakar, dia malah membakarmu, kata si Yueting. Xiao Luo tertegun, lalu tertawa dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke perusahaan sore ini. Tidak ada alasan lain mengapa dia pergi ke perusahaan selain berhenti dari pekerjaan yang telah memberinya begitu banyak kebebasan. Pertama, karena Guantong. Itu adalah tempat menyedihkan yang mengingatkannya pada teman sekelasnya. Kedua, karena dia tidak lagi melihat alasan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia sudah pernah menyerah pada Suli, tapi dia tidak akan terus menyerah padanya selama sisa hidupnya dan membuat dirinya merasa sengsara. Hore, ketua tim, kami sudah lama tidak bertemu denganmu, kami sangat merindukanmu, kata si Yueting sambil tertawa. Benar, itu benar. Ketua tim kami sangat tampan dan canggih. Bahkan jika saya harus menjadi simpanan Anda dan melayani Anda setiap hari, saya akan melakukannya dengan sukarela, kata Liu Yao dengan nada menggoda. Xiao Luo memotongnya dalam satu kalimat, baiklah, kalian seperti wanita huligan ketika berbicara, tetapi sebenarnya adalah gadis baik di kehidupan nyata. Kedua wanita itu terkejut dan diam. Mereka hanya bisa tertawa kecil melalui telepon. Karena sifat pekerjaannya, mereka mengidap penyakit akibat kerja, yaitu secara tidak sadar mencoba dekat dengan orang lain. Metode yang mereka gunakan tidak jelas. Semua orang di kantor melihat mereka sebagai orang yang longgar dan pelin-pelan dan kemungkinan besar pernah tidur dengan banyak klien. Xiao Luo adalah satu-satunya yang memahami mereka dan mengetahui siapa mereka sebenarnya sebagai pribadi. Ketua tim, tahukah Anda bahwa kami sangat tersentuh sekarang? Jika kamu berada tepat di depanku sekarang, aku akan memelukmu apapun yang terjadi, kata Liu Yao. Si Yueting juga berkata, ketua tim, alangkah baiknya jika kamu belum menikah, aku akan mengejarmu, dan sangat mengganggumu sehingga kamu akan jatuh cinta padaku. Xiao Luo tidak berkata apa-apa. Benar, ketua tim, saya mendengar sesuatu terjadi pada Guantong. Liu Yao tiba-tiba menjadi serius, pemberitahuan kematian telah dikirimkan ke perusahaan kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia mati mendadak? Xiao Luo hanya bisa menghela nafas, sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, Xiao Luo masuk ke Huayao Corporation. Kedatangan Xiao Luo menimbulkan kegemparan di departemen penjualan. Saat mereka melihat Xiao Luo lagi, hati anggota tim 2 masih berdebar ketakutan. Peristiwa Xiao Luo yang memukuli Sule masih terpatri jelas di benak mereka seolah baru terjadi kemarin. Namun, mereka kagum pada Xiao Luo dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tepatnya, mereka menghormati dan takut padanya karena dia adalah seorang jenius yang berhasil mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari rumah sakit bersalin dan kesehatan anak di kota itu. Ketua tim, kamu akhirnya sampai di sini. Si Yueting dan Liu Yao menyambutnya kembali, memberinya senyuman ceria dan gembira. Karena kesuksesan Xiao Luo, mereka memperoleh status yang lebih tinggi di departemen penjualan, yang sangat membantu mereka karena mereka tidak lagi diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa dan tidak dipermainkan oleh anggota dari dua tim lainnya. Xiao Luo membalas salam mereka dengan sedikit anggukan kepala lalu duduk di kursinya. Ketika si Yueting dan Liu Yao melihat Xiao Luo di depan komputer, mereka awalnya mengira dia akan memainkan game Minesweeper seperti biasa. Namun tak lama kemudian, mereka menemukannya masuk ke sistem manajemen staf perusahaan dan mengajukan pengunduran dirinya tanpa jeda. Ketua tim, apakah kamu akan mengundurkan diri? Si Yueting hampir tidak bisa mempercayai matanya. Suaranya begitu keras hingga menarik perhatian seluruh kantor. Segera setelah itu, berita pengunduran dirinya dengan cepat tersebar. Masing-masing dari mereka saling berbisik, berdiskusi dengan suara rendah. Kok bisa, ketua tim? Mengapa Anda perlu mengundurkan diri? Apakah kamu meninggalkan kami? Kata Liu Yao. Dia juga tidak bisa mengerti. Meskipun Xiao Luo menghabiskan sedikit uang di kantor, mereka tetap bergantung padanya. Dalam benak mereka, mereka sudah menganggap Xiao Luo sebagai tulang punggung mereka. Xiao Luo berdiri dan tersenyum. Saya tidak pernah berniat untuk datang dan bekerja di sini, dan inilah waktunya untuk pergi. Dia menepuk bahu si Yueting dan berkata, kalian semua luar biasa, dan saya yakin kalian bisa melakukan pekerjaan dengan cemerlang, bahkan jika saya tidak di sini, katanya. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi, ketua tim. Sangat setuju, tolong jangan pergi, terus pimpin kami akan selalu bersamamu. Wanita adalah makhluk yang sensitif. Mata si Yueting dan Liu Yao menjadi merah, dan mereka sangat kesal karena kepergian Xiao Luo. Xiao Luo tersenyum lembut, semua hal baik harus diakhiri. Jangan terlalu gigih, biarkan saja, ujarnya. Meskipun si Yueting dan Liu Yao sangat enggan, mereka tidak terus meyakinkannya untuk tetap tinggal. Setiap orang memiliki rencana kariernya masing-masing, jadi mereka tidak berhak mengganggu pilihan Xiao Luo. Karena Xiao Luo telah mengambil keputusan, hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah memberkatinya secara diam-diam di dalam hati mereka. Pemimpin tim, masing-masing dari mereka lalu memeluk Xiao Luo. Teruslah bekerja keras, dan jika Anda ingin terjun ke tempat baru untuk berkembang, Anda dapat memikirkan tentang lokakarya Luo. Xiao Luo mengiklankan perusahaannya secara sepintas. Bengkel Luo di kota Xiahai membutuhkan semua talenta saat ini, dan dia benar-benar mengenali kemampuan si Yueting dan Liu Yao. Mengerti, namun sayang sekali kedua wanita itu begitu kesal dengan kepergiannya dari perusahaan sehingga mereka gagal memahami maksud kata-kata Xiao Luo tetapi hanya setuju atau hanya sekedar setuju. Pada saat ini, seorang pria berpenampilan pengap berjalan ke sini dari area kantor tim 2 dan mengulurkan tangannya ke arah Xiao Luo. Senang bertemu denganmu, ketua tim Xiao. Saya adalah ketua tim 2 saat ini. Namaku Ye Junming, katanya. Xiao Luo berkata, aku akan segera meninggalkan perusahaan, jadi kamu tidak perlu membangun hubungan denganku. Tidak terlalu, saya sudah mendengar cerita ketua tim Xiao. Anda berhasil menyelesaikan pesanan dari seorang putri Dubai ketika Anda baru saja mulai bekerja, yang secara langsung berkontribusi pada tujuan Huayao Corporation untuk memasuki pasar baru di UEA. Dan, kami diberi persaingan yang setara untuk bersaing dengan Renhe Medicines. Dan baru-baru ini, Anda membantu perusahaan memenangkan pesanan senilai 170 juta dolar dari rumah sakit bersalin dan kesehatan anak di kota tersebut, yang juga diambil dari Renhe Medicines. Ye Junming berkata, saya menghormati Anda, dan bahkan mengagumi Anda. Meskipun Anda akan meninggalkan Huayao Corporation, Anda akan selalu menjadi legenda yang melekat di hati kami semua. Cih, penjilat sekali. Xiao Luo mencibir mendengar kata-katanya. Ye Junming bahkan menggunakan kata legenda dalam upayanya untuk menyanjung. Xiao Luo merasa sulit untuk menanggapi dengan tulus tetapi melakukannya dengan sedikit nada tidak sabar. Yah, katanya. Tapi dia bukanlah orang kurang ajar yang menolak berjabat tangan dengan seseorang yang telah mengulurkan tangannya, jadi dia berjabat tangan dengan Ye Junming sebentar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Xiao Luo mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya pada si Yueting, di mana manajer barumu? Proses persetujuan pengunduran diri harus dilalui selangkah demi selangkah, dan langkah pertama adalah Madekuan.
Saya pikir dia sedang rapat, jawab si Yue Ting. Jangan terlalu sabar, ketua tim. Tetaplah di sini bersama kami lebih lama lagi. Liu Yao bergumam sambil mengerucutkan bibir. Xiao Luo tidak perlu terburu-buru karena dia masih ingin menjelaskannya sendiri kepada Shen Qingyan. Xiao Luo, sebuah suara yang diwarnai dengan ketidakpuasan terdengar di telinga Xiao Luo. Begitu Xiao Luo menoleh, dia melihat wajah cantik Ling Fei, pemimpin tim 1. Tapi, seperti biasa, dia bersikap kaku. Dia tersenyum dan berkata, ada apa, ketua tim Ling? Ling Fei bertanya, mengapa kamu pergi? Hanya ingin pergi. Apakah itu memerlukan alasan apapun? Xiao Luo menyindir sambil menggodanya sambil tersenyum. Tahukah kamu betapa kerasnya aku bekerja bulan ini? Saya sangat yakin saya bisa memenangkan kembali tempat pertama, tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa Anda akan pergi, keluh Ling Fei, mengertakkan gigi dan terlihat kesal. Xiao Luo merasa geli, dan teringat kutipan dari film Stephen Chow, dia berkata, itu terlalu merepotkan. Saya hanya bisa memberikan Anda nomor 1 saya karena menjadi yang pertama sangat tidak berharga dan membosankan bagi saya. Li Fei menatapnya dengan pandangan menghina untuk beberapa saat dan berkata, aku tidak pernah mengira kamu bisa menjadi orang yang sok. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik darinya. Sial yang megah, sial. Xiao Luo sangat terkejut, dan dia bermaksud bertanya pada Ling Fei bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Segera, seorang pria parubaya berbadan tegap dan botak yang mengenakan setelan jas kembali ke departemen penjualan. Begitu dia masuk ke kantor manajer, dia melihat sekilas seseorang yang duduk di kursi pemimpin tim 3 sedang memainkan permainan Minesweeper, dan itu membuatnya marah. Dia berteriak, hei, kamu yang di sana, siapa yang memberimu izin bermain game di kantor? Setelah dia berteriak, Ma Dekuan berjalan cepat menuju pelaku. Mendengar suara itu, Xiao Luo berbalik. Ketika dia melihat pria parubaya berperawakan tegap itu, dia bertanya pada si Yue Ting, yang duduk di sebelahnya, apakah dia manajer barumu, Ma Dekuan, kan? Si Yue Ting mengangguk dan menjawab, iya. Xiao Luo berdiri dan tersenyum pada Ma Dekuan. Senang bertemu denganmu, Menteri Ma, katanya. Diam, saya bertanya siapa yang mengizinkan Anda bermain game di kantor. Apakah perusahaan memberi Anda gaji tinggi setiap bulan hanya untuk datang ke sini dan bermain game? Berhentilah membuat alasan apapun. Beri saya ulasan mendalam 5.000 kata hari ini. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, keluar dari sini sekarang juga. Ma Dekuan berteriak dengan marah. Karena dia tidak punya kesempatan untuk memecahkan masalah, dia selalu merasa kurang mendapat rasa hormat dari departemen penjualan. Sekarang setelah dia menemukan seseorang yang bisa dia jadikan contoh, dia pasti akan mengambil kesempatan itu. Manajer Bu, Xiao Luo mencoba menjelaskan dan menyatakan tujuannya datang ke kantor hari ini, tetapi dia disela lagi oleh Ma Dekuan. Hentikan tawamu, jangan mencoba menyanjung saya, itu aturan perusahaan. Tidak ada aturan, tidak ada standar. Anda harus menulis ulasan yang mendalam. Dia berteriak. Jangan coba-coba menganggapnya sebagai gangguan kecil, meskipun Anda memiliki koneksi yang kuat. Bermain game pada jam kerja sama sekali tidak diperbolehkan, bentak Ma Dekuan. Bang, Xiao Luo meninju perut Ma Dekuan. Ma Dekuan sangat kesakitan hingga matanya hampir keluar. Dia memegangi perutnya dan mundur 2 langkah ke belakang. Rasa sakit seperti ini terasa seperti ada bor listrik yang mengebor tepat ke perutnya dan mengaduk seluruh ususnya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dari tenggorokannya dan wajahnya berubah. Pembuluh darah di dahinya terlihat. Melihat Xiao Luo kesakitan, kamu. Semua orang di departemen penjualan terdiam kaget. Bisakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan dulu? Xiao Luo agak tidak senang. Dia tidak punya pilihan selain memukulinya karena dia tidak mengizinkannya menyelesaikan kalimatnya. Ma Dekuan hampir tidak bisa menahan rasa sakitnya tetapi tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang datang membantunya. Ini membuatnya merasa sangat malu karena ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak begitu populer sama sekali. Saya datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya, bisakah Anda menyetujuinya, kata Xiao Luo dengan nada yang agak sopan. Anda datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri Anda. Siapa namamu? Ma Dekuan bertanya. Rasa sakit di perutnya mulai mereda, dan dia masih bisa berbicara sebentar jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Xiao Luo berkata dengan lembut, Xiao Luo, kamu adalah pemimpin grup 3, Xiao Luo. Ma Dekuan terkejut. Ya, Xiao Luo mengangkat alisnya. Apakah ada masalah dengan itu? Sejak aku masuk ke perusahaan ini dan menjadi kepala departemen di departemen penjualan, aku belum pernah melihatmu datang ke perusahaan itu sama sekali. Sekarang Anda di sini dan menyerahkan surat pengunduran diri Anda, apakah menurut Anda keluarga Anda membuka perusahaan ini sehingga Anda dapat datang dan pergi sesuai keinginan? Kata Ma Dekuan sambil membanting tangannya ke atas meja. Xiao Luo menjelaskan, saya sudah mendapat izin dari CEO Sen, jika Anda memiliki masalah lain dengannya, Anda dapat menemuinya. CEO Sen sangat sibuk, tidak mungkin dia punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti ini. Ma Dekuan tertawa dingin, di bagian penjualan, saya adalah bos di sini, dan Anda memerlukan persetujuan saya jika Anda tidak melapor untuk bekerja. Jika Anda tidak mendapat persetujuan saya, itu berarti Anda tidak masuk kerja. Dia mencoba membangun kekuatannya. Selain itu, selama ini dia menggunakan Xiao Luo sebagai contoh negatif untuk mencegah staf lain melakukan hal-hal yang telah dia lakukan. Jika dia bahkan tidak punya nyali untuk mengatakan apapun sekarang, lalu bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas departemen penjualan mulai sekarang? Bagaimana dia bisa tetap menjadi kepala departemen? Kepala departemen Ma, apa yang kamu coba lakukan? Xiao Luo mulai menjadi semakin tidak sabar. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan grup Huayao dan mengikuti aturan dan regulasi, hanya karena Shen Qingyan. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di departemen penjualan melihat ke arah mereka dan berdoa untuk keselamatan Ma Dekuan. Di perusahaan ini, kamu bisa main-main dengan siapa saja, tapi kamu tidak boleh main-main dengan Xiao Luo karena dia adalah pria yang bisa membuat jiwa gemetar ketakutan saat dia marah. Ketua tim grup 2, Ye Junming, berjalan mendekat saat ini, tersenyum dan berkata, Kepala Departemen Ma, karena ketua tim Xiao ingin mengundurkan diri, saya yakin dia mendapat tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Sebagai kolega dan atasannya, jangan kita hentikan, langsung saja setujui pengunduran dirinya. Dia terus memberi isyarat kepada Ma Dekuan, mengisyaratkan agar dia tidak main-main dengan roh jahat ini. Ma Dekuan tidak mengerti maksudnya, dia juga tidak mau. Jika dia tidak memarahi Xiao Luo dengan baik, wajahnya akan berserakan. Ye Junming, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di sini, kembalilah dan lakukan pekerjaanmu. Ma Dekuan berkata, dan menatap Xiao Luo sekali lagi, Xiao Luo, kamu boleh pergi jika kamu mau.
Namun sebelumnya, Anda harus menulis ulasan mendalam yang mengulas aksi Anda bermain game di kantor saat Anda masih berada di perusahaan. Dilarang bermain game di kantor. Kedua, Anda tidak masuk kerja, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perusahaan, Anda harus membayar kembali 2 kali lipat jumlah yang Anda peroleh setiap hari atas kerugian perusahaan. Nanti, saya akan meminta Departemen Keuangan menghitung jumlah yang harus Anda bayarkan. Ketiga, Anda memukuli saya sebelumnya, ini adalah kasus kekerasan di kantor yang serius, Anda harus dengan tulus meminta maaf kepada saya di depan semua orang di Departemen Penjualan ini. Setelah mendengarkan semua itu, Xiao Luo tidak bisa menahan tawa, Kepala Departemen Ma, kamu memang orang yang sangat menarik. Lupakan saja, tidak ada hal lain yang ingin saya katakan kepada Anda, saya hanya akan berbicara langsung dengan Cheo Sen. Setelah mengatakan itu, dia berjalan melewatinya dan bersiap untuk keluar dari Departemen Penjualan. Dia mengeluarkan ponselnya pada saat yang sama, dan memutar nomor Sen Qingyan, hendak memberitahunya bahwa dia sudah mengundurkan diri. Namun hanya dalam beberapa langkah, Ma Dekuan meraih bahunya. Xiao Luo, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan pejabat negara pun harus melapor kerja setiap hari, menurut Anda lebih besar dari pejabat negara. Beraninya kamu mengabaikanku, Ma Dekuan. Apakah Anda yakin saya akan meminta Departemen Hukum untuk menuntut Anda sekarang dan membawa Anda ke pengadilan? Ma Dekuan meneriakinya dengan kejam. Sebaiknya kau lepaskan tanganmu dari pundakku sekarang. Xiao Luo berkata dengan dingin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi Ma Dekuan memaksanya dan pada saat ini dia hampir kehabisan kesabaran. Ye Junming tersentak. Dia tahu bahwa Xiao Luo sedang marah sekarang. Dia tersenyum dan berjalan, Kepala Departemen Ma, dengarkan aku, jadilah baik, lepaskan tanganmu. Dengarkan dia, jadilah baik. Cek, siapa Kepala Departemen sekarang? Mengapa kamu mencoba menjadi pembawa damai di sini, kembalilah ke tempat dudukmu sekarang. Ma Dekuan sangat marah, dan kemudian dia berteriak pada Xiao Luo, kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi selesaikan 3 hal yang telah aku daftarkan, dan aku akan mengizinkanmu pergi. Jika tidak, Anda bisa melupakan meninggalkan Departemen Penjualan. Dia, Xiao Luo tidak lagi repot-repot berbicara dengannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang dadanya. Ibarat harimau yang baru lepas dari sangkarnya, ibarat naga yang baru keluar dari laut. Bang, Ma Dekuan langsung terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Dalam perjalanannya, dia menabrak kertas kantor yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian jatuh ke lorong yang jaraknya sekitar 3-4 meter. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Organ-organ di dalam dadanya terasa seperti diremas. Rasanya sangat tidak nyaman hingga dia muntah. Semua orang di Departemen Penjualan terkejut melihat hasil ini, dan kemudian melanjutkan pekerjaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelahnya. Mereka merapikan semua dokumen di lantai, tetapi tidak ada yang maju untuk mengangkat Ma Dekuan. 3 detik hening untuk Kepala Departemen, Ma. Berdengung di sekitar pemimpin tim kita seperti lalat, apakah kamu tidak mencari masalah? Si Yueting dan Liu Yao menepuk kepala mereka, dan menghela nafas tanpa daya. Saat ini, Xiao Luo menerima panggilan telepon dari Sen Qingyan. Xiao Luo mengalihkan pandangannya dari Ma Dekuan, berbalik dan berjalan keluar, Cheo Sen, ini Xiao Luo. Ma Dekuan hampir tidak bisa menahan rasa sakit dan terus mengerang kesakitan sambil berbaring di lantai. Dia hampir menangis dan dengan nada terisak-isak, berkata, panggil polisi, saya ingin memanggil polisi dan menangkapnya, saya ingin dia masuk penjara. Koma, apa, kamu ingin mengundurkan diri? Sen Qingyan tidak dapat memahami permintaan Xiao Luo, saya telah memenuhi semua permintaan Anda, dan telah memberi Anda cukup kebebasan, bukankah itu cukup? Dia tahu bahwa Xiao Luo berbakat dan harus memenangkan hatinya. Memiliki individu berbakat seperti dia di perusahaan seperti memiliki banyak uang. Bukan berarti itu tidak cukup, tapi aku sudah lelah, kata Xiao Luo. Memiliki posisi di sini selalu mengingatkannya pada Guantong. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang Guantong selamanya, jadi dia harus pergi. Kamu memang sangat keras kepala, aku setuju kamu mengundurkan diri, tapi apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus kamu katakan kepada Li? Sen Qinglan bertanya. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk merencanakan hidupku untukku, kata Xiao Luo lembut, menyiratkan bahwa dia tidak perlu menjelaskannya kepada Suli. Tentu, aku akan memberitahu Li sekarang, dan aku akan melihat apakah kamu masih berani seperti sekarang. Sen Qingyan meletakkan teleponnya dengan marah, lalu menelepon Suli yang saat ini sedang syuting serial TV di tempat lain untuk memberitahunya tentang Xiao Luo. Suli terdiam beberapa saat sebelum berkata, biarkan saja, ia sudah membuktikan kemampuannya di sana. Dia benar-benar tidak perlu tinggal di sana lagi. Kata Sen Qinglan, Tan, Mi, selamat telah menyelesaikan misi menghilangkan organisasi MLM. Kedua direktur kami sudah memproses hadiahnya untuk Anda. Saat Xiao Luo keluar dari Huayao Group, dia melihat seorang wanita turun dari mobil hitam. Saat dia melangkah ke arahnya, 2 pria berwajah kekar berada tepat di belakangnya, dan mereka tampak seperti tipe orang yang tidak boleh diajak main-main oleh siapapun. Wanita itu memiliki gaya rambut bob yang tampak elegan. Selain fakta bahwa jarak antara matanya sedikit lebih lebar dari orang biasa, fitur wajahnya juga cantik. Namun hal itu tidak mengurangi kecantikannya, nyatanya, hal itu memberinya pesona yang jauh lebih unik. Xiao Luo memandangnya dan sedikit curiga. Siapa kamu? Dia bertanya, suaranya tidak terlalu ramah atau terlalu tegas. Nama kode saya adalah Rose. Saya petugas penghubung baru yang ditugaskan kepada Anda oleh kantor pusat, kata wanita itu sambil mengangguk kaku. Penghubung baru, Xiao Luo memandangnya dengan ragu dan bertanya, lalu, bagaimana dengan Nona Ji? Saya rasa yang Anda maksud adalah Nightbird, Tuan Mi. Dia telah meminta untuk dipindahkan dari kantor pusat dan ingin pindah ke cabang lain. Saat ini, kemungkinan besar dia berada di bandara menunggu untuk naik ke pesawatnya, kata Rose. Apa? Xiying meminta transfer. Xiao Luo kaget. Dia telah bersiap untuk berbicara baik dengan Ji Xiying, dan hal terakhir yang dia harapkan adalah wanita ini mempertimbangkan untuk pergi. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja agar dia tidak bertemu dengannya lagi? Tiba-tiba, Xiao Luo merasa sangat cemas. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Di bandara mana dia berada? Bandara distrik baru, jawab Rose. Xiao Luo mulai berjalan menuju mobilnya dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia harus membuat Ji Xiying tetap tinggal, apapun risikonya, tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini. Dia punya firasat mengapa dia memutuskan untuk pergi, dan dia segera memutuskan bahwa, bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan, dia berencana untuk tetap menjaganya di sisinya dengan cara apapun. Rose menatap Xiao Luo dengan malu-malu saat dia berjalan pergi. Tan, Mi, apakah kamu akan pergi mencarinya? Dia memanggilnya.
Tidak ada yang menjadi kekhawatiranmu. Kembalilah dan laporkan tugasmu, balas Xiao Luo. Dia tidak mau repot-repot menjawab pertanyaannya. Hah, aku tidak bisa melakukan itu begitu saja. Raut wajah Rose berubah dingin. Seketika, kedua pria yang bersamanya menghalangi jalan Xiao Luo, dan mereka menyerupai dua tembok besar di depannya. Xiao Luo menoleh dan menatap tajam ke arah Rose. Apa artinya ini? Dia berkata. Menurut informasi yang saya miliki, Tuan Mi, Anda adalah agen tingkat S. Anda berada di puncak piramida di NSA, dan hanya ada 3 prajurit tingkat S Anda, King Kong, dan Brook Lady. Kalian bertiga seperti harta yang tak ternilai bagi NSA, tapi jangan lupakan ini juga, kalian adalah anggota NSA, dan Anda adalah anggota NSA. Artinya Anda harus mematuhi pengaturan dan perintah dari NSA. Ini adalah aturan dasar dan Anda harus mengikutinya, kata Rose. Senyuman di wajahnya hilang, dan nada suaranya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Sepertinya kamu baru di sini, kata Xiao Luo. Kemudian dia menjelaskan dan memperingatkannya, tidak ada agen dari markas NSA yang berani berbicara kepada saya dengan cara seperti ini. Rose memelototinya dengan tangan di pinggul. Memang benar saya dipindahkan ke sini dari cabang Zongnanhai belum lama ini. Tapi lupakan kamu, bahkan Gu Zhangwo juga harus menunjukkan wajah kepadaku ketika berbicara denganku, balasnya. Xiao Luo mengedipkan matanya sekali dan berkata, apakah kamu sengaja datang ke sini hanya untuk menantangku? Saya tidak akan mengatakan tantangan, tetapi Anda memang menarik dengan cara yang gila. Untuk membunuh seorang komandan militer seperti yang kamu lakukan, aku hanya ingin tahu orang seperti apa dirimu ini, kata Rose sambil menatap Xiao Luo dengan racun di matanya. Kamu salah satu anggota keluarga baik dari ibu kota, bukan? Xiao Luo bisa langsung mengetahui identitas wanita itu. Rose mengangkat kepalanya dengan bangga. Matamu cukup bagus, aku memang dari keluarga baik. Tapi jangan khawatir, Zhuo Yuze tahu apa hukumnya dan memilih untuk melanggarnya, katanya, membunuhnya adalah hukuman yang pantas dia terima. Saya tidak akan membalas dendam padanya, tetapi jika Anda tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh NSA, maka saya berhak membuat hidup Anda sangat sulit, mengerti? Dia berjalan menuju kedua pria itu dan kemudian tersenyum sambil berdiri di belakang mereka. Izinkan saya memperkenalkan mereka berdua kepada Anda, mereka berasal dari Resimen Pengawal Pusat, dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan pribadi para pemimpin penting negara kita, katanya, dalam hal kekuatan, menurut saya mereka hampir setingkat dengan Anda, agen level S, jadi izinkan saya memperingatkan Anda untuk patuh dan mendengarkan. Jangan mencari masalah, tidak peduli seberapa kuatnya Anda masih berada di level seekor anjing, dan seperti seekor anjing, Anda sebaiknya mendengarkan saja perintah Anda. Jika tidak, bersiaplah untuk dipukuli. Xiao Luo tertawa mengejek dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Tubuh Rose sedikit gemetar. Saat dia menatap mata Xiao Luo, dia bisa merasakan bahaya yang luar biasa. Apakah kamu mengancamku sekarang? Baiklah, kalau begitu, kami akan melakukannya sesuai keinginanmu, desisnya sambil mengangkat tangan kanannya ke arah kedua pria itu, hajar orang ini dengan baik. Kedua pria buff itu siap beraksi, dan segera setelah mereka menerima perintah, mereka bergerak seperti dua monster jahat, melepaskan semua kekuatan yang telah mereka tekan. Bam! Salah satu dari mereka melompat dan melakukan tendangan yang ditujukan tepat ke dada Xiao Luo. Serangannya sama ganasnya dengan harimau dan secepat angin. Xiao Luo bereaksi secara naluriah dengan tendangan balik yang terkontrol dengan baik, dan telapak kakinya bertemu dengan kejam dengan tendangan masuk. Dampaknya membuat pria itu terlempar beberapa meter ke belakang. Dia berlutut dengan satu kaki dan memasang ekspresi mematikan di wajahnya. Pada saat ini, serangan orang lain akan segera mendarat. Itu tidak semewah itu dan tampak seperti pukulan lurus ke depan, tapi itu datang ke arah Xiao Luo seperti tangan besi yang diisi dengan kekuatan yang sangat besar. Itu disampaikan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tampak menderu seperti angin kencang. Xiao Luo punya waktu untuk tersenyum, dan dia langsung menyamakannya dengan pukulan tinjunya. POW, kedua tinju itu bertemu dengan kekuatan yang sangat besar dan menghasilkan badai yang mengirimkan gelombang energi meledak keluar. Debu berputar-putar di sekitar mereka, dan tanah di bawah kaki mereka retak. Kekuatan itu membuat Rose kehilangan keseimbangan, dan dia terlempar ke belakang. Namun pria lainnya bereaksi dengan cepat dan menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. POW, bam, bam, pria ahli yang menantang Xiao Luo dengan tinjunya terhuyung setidaknya 10 langkah mundur sebelum dia bisa menenangkan diri. Xiao Luo hanya menghentakkan kaki kanannya untuk menahan luncurannya yang disebabkan oleh kekuatan yang sangat besar dan segera berhenti. Itu adalah tampilan dari keterampilan dan kekuatannya. Kedua pria dari Resimen Pengawal Pusat memelototi Xiao Luo. Di bawah cemberut mereka, mereka memiliki ekspresi sedikit khawatir di wajah mereka. Jangan berani-berani menghalangi jalanku, atau mati. Xiao Luo meraung. Dia kemudian melompat ke depan dengan kekuatan besar yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rose tidak hanya gemetar ketakutan, tapi bahkan kedua pria buff itu pun tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka tercengang dan tidak tahu apakah yang mereka lihat hanyalah ilusi. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Xiao Luo seperti binatang buas yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Karena tidak mengikuti perintah Anda, saya berhak menyerang terlebih dahulu. Karena nama kodemu adalah Mi-1, maka aku akan memusnahkanmu selamanya. Rose berteriak ketika dia sadar kembali. Dia tidak perlu takut karena dia memiliki dua pria dari Resimen Pengawal Pusat sebagai pengawalnya. Hahaha, Xiao Luo tertawa histeris. Dia tampak gila, dan pada detik berikutnya, energi keluar dari tubuhnya dalam gelombang yang luar biasa. Melompat ke depan 4 hingga 5 langkah, Xiao Luo menghentakkan kedua kakinya ke tanah, membuatnya terbang dalam lengkungan tinggi ke arah Rose. Dia mengirimkan tinju kanannya ke udara langsung ke arah wanita bodoh di bawahnya. Xiao Luo menyerang dengan kecepatan cahaya, dari ketinggian 3 meter. Saat dia melepaskan kekuatannya, itu sangat menakutkan. Rose meringkuk ketakutan, dan ekspresinya langsung berubah saat dia tanpa sadar mundur selangkah. Kegilaan dan kekuatan Xiao Luo jauh melebihi ekspektasinya. Namun kedua pria itu tidak mau kalah. Mereka mengesampingkan rasa takut mereka dan berlari menuju Rose seolah-olah mereka baru saja berteleportasi. Mereka mengepalkan tangan kanan mereka dan meluncurkannya ke atas. Ledakan, kekuatan tabrakan yang luar biasa meledak di udara saat tinju ketiga petarung itu bertabrakan. Kekuatan yang sangat besar melonjak melalui kedua pria itu dan tanah tempat mereka berdiri langsung runtuh, menciptakan dua rongga besar dengan diameter sekitar 4 meter. Mereka tampak seperti dua pot besi besar yang tertanam di celah yang dalam di tanah. Kekuatan yang luar biasa dikeluarkan dalam aksi pertarungan yang intens. Kedua pria buff itu terlempar ke belakang, melayang di udara seolah-olah mereka ditabrak kereta api. Xiao Luo juga terlempar ke belakang, tapi tidak satu pun dari ketiganya jatuh ke tanah.
Mereka memutar tubuh mereka di udara dan mendarat dengan kaki mereka. Mereka memantapkan diri dari kekuatan pendaratan dengan aksi seperti pegas. Apa-apaan ini? Apakah mereka sedang syuting film atau semacamnya di sana? Lihat, orang itu benar-benar melompat sejauh 3 meter di udara, dan sepertinya tidak ada kabel yang terikat padanya, bagaimana mungkin? Apakah ini semacam sihir jalanan? Di luar pintu masuk utama gedung Huayao Group, jalanan dipenuhi kerumunan orang yang berkerumun. Semakin banyak dari mereka mulai memperhatikan pemandangan spektakuler Xiao Luo melawan dua pria ahli itu. Rasanya seperti menonton film live action. Beberapa dari mereka langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam perkelahian tersebut dan segera mengirimkannya ke teman-temannya. Xiao Luo berjongkok di tanah seperti binatang berkaki empat, dengan mata tajam tertuju pada kedua musuhnya. Rasa takut dan kejahatan yang besar merasuki ruang di sekitar mereka. Kedua pria yang digosok itu tidak lagi memiliki sikap percaya diri dan percaya diri yang mereka pamerkan sebelumnya karena kekuatan Xiao Luo telah jauh melebihi ekspektasi mereka. Di kepala mereka, mereka selalu percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat agen tingkat SNSA, para pejuang resimen pengawal pusat sebanding dengan mereka dalam segala hal. Selain itu, ada dua orang yang berurusan dengan Xiao Luo sendirian. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya sebelum ini, mereka yakin bisa menjatuhkannya, tapi mereka tidak bisa lagi memprediksinya saat ini. Mereka salah menilai kekuatannya, karena pria di depan mereka sekuat binatang buas. Tan, Mi, bagaimana kalau kita menghentikan pertarungan ini? Penontonnya bertambah dan kami tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan, bukan? Salah satu pria yang digosok membuka mulutnya untuk memberi saran. Atasan mereka, wanita dari keluarga Bai, jelas telah meminta agar mereka dipindahkan ke NSA untuk menangani insiden Zhuo Yuze. Hati mereka mencerminkan niat itu seperti cermin. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam, untuk berurusan dengan seseorang dengan nama Sandi, Mi, tapi penilaian awal mereka terhadap kekuatan lawan mereka memiliki kelemahan, dan sekarang mereka sadar betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan jika mereka melakukannya, melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memikirkan semuanya terlebih dahulu. Tidak, 6, sampah macam apa yang kamu katakan. Cepat dan singkirkan Bestart ini sekarang. Mawar menjerit. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menyingkirkan Xiao Luo, dan tidak mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Apakah mereka sudah gila? Pikirnya sambil marah. Merindukan. Orang yang menerima sebutan nomor 6 dari resimen pengawal pusat mengerutkan alisnya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat kepada Rose untuk tetap tenang dan tidak mengambil keputusan terburu-buru. Rose memeriksa dirinya sendiri ketika dia mendapat petunjuk, dan dia hanya menatap mata nomor 6 dan tidak mengatakan apapun lagi. Tan, Mi, apa pendapatmu tentang saranku sebelumnya? Kata nomor 6, menoleh dan tersenyum sambil menatap Xiao Luo. Saya tidak menyukai gagasan itu. Xiao Luo menjawab dengan dingin. Detik berikutnya, dia melepaskan kekuatan yang sangat besar ke seluruh tubuhnya dan meluncur ke depan seperti roket. Dia berlari ke depan dengan cepat seperti tsunami yang menderu, meninggalkan bayangan seperti hantu di belakangnya. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi semua orang yang melihatnya. Ya Tuhan, kecepatan macam apa ini? Apakah orang ini manusia? Oh, ya Tuhan, apakah ini kungfu yang selalu mereka bicarakan? Itu terlalu menakutkan. Semua orang yang melongo melihat adegan pertarungan yang sedang berlangsung berdiri dalam keheningan. Gambaran Xiao Luo yang mereka semua lihat adalah hantu yang berkedip-kedip seperti kilat hitam. Dia sangat cepat sehingga bahkan mata atau kamera mereka tidak dapat menangkapnya, dan hampir mustahil bagi mereka untuk merekam pertarungan tersebut. Pupil Rose langsung membesar, dan dia sekarang tiba-tiba merasakan bahwa dia adalah sasaran binatang buas yang haus darah dan jahat. Dia merasa seperti seekor katak yang diburu oleh ular berbisa dan diliputi perasaan dikelilingi oleh bahaya pada saat itu juga. Tiba-tiba dia mulai berkeringat dingin. Tidak baik, mata Xiao Luo tiba-tiba beralih ke atasannya. Rose adalah target utamanya sekarang, dan kedua pria dari resimen pengawal pusat tidak siap menghadapi hal ini dan dibiarkan tertegun. Mereka dengan cepat melemparkan diri ke depan Rose dalam upaya melindunginya dari bahaya. Aku tidak peduli apakah kamu dari keluarga Bai atau dari keluarga Li, sebaiknya kalian semua pergi dari hadapanku. Dia menutup jarak kira-kira 7 atau 8 meter hanya dalam sekejap mata. Ekspresi suram di wajah Xiao Luo adalah pemandangan yang mengerikan, dan teriakannya bergema di tanah. Dia menginjakkan kaki kirinya dengan kuat saat dia hampir kehilangan keseimbangan saat terburu-buru untuk meraihnya dan terjatuh ke depan. Namun dia mempunyai pikiran yang kuat untuk memanfaatkan momentum yang dimilikinya, dan memutar seluruh tubuhnya dengan kaki kanannya sebagai poros, dia mengayunkan kaki kirinya seperti badai. Kecepatan Xiao Luo menambah kekuatannya yang sudah luar biasa, dan orang hanya bisa membayangkan besarnya kekuatan di balik tendangannya. Itu sangat menghancurkan dan tidak dapat dihentikan. Kedua pria itu kaget. Mereka buru-buru menyilangkan tangan di depan dada, melindungi wanita dari keluarga Bai di belakang mereka. Meskipun mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan di balik tendangan Xiao Luo, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya, dan hanya bisa mengatupkan gigi saat menerima pukulan itu. Mereka telah lama berlatih seni mengeraskan tubuh melalui Qigong dan percaya bahwa mereka mampu melakukannya. Mereka bahkan dapat meletakkan senjatanya di tanah dan membiarkan jeep militer menabrak mereka tanpa mengalami kerusakan apapun. Terlebih lagi, mereka ada dua, dan mereka yakin mampu menahan serangan Xiao Luo. Namun saat kaki Xiao Luo menghantam lengan mereka, mereka tiba-tiba menyadari betapa mereka telah melebih-lebihkan kekuatannya. Sungguh menggelikan. Ledakan. Pada saat terjadi kontak, suara tumbukan yang memuakkan terdengar di udara. Kekuatan menakutkan itu meraung seperti binatang buas dan meledak dalam gelombang yang mengamuk, meledak di sekeliling mereka. Kedua pria dari resimen pengawal pusat tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di lengan mereka. Mereka mendengar suara retakan yang tajam seperti popcorn dan langsung mengetahui bahwa itu adalah suara retakan tulang di lengan mereka. Itu seperti pecahan kaca, hanya saja itu terjadi di bawah kulit dan daging mereka. Mereka berdua menjerit kesakitan saat darah kental muncrat dari mulut mereka, dan tubuh mereka berdua terlempar ke belakang dengan kejam. Tubuh mereka menabrak Rose, yang berada tepat di belakang mereka, dan ketiga tubuh yang terjerat itu dibawa kembali seperti mobil balap lepas kendali dan berhenti sekitar 7 atau 8 meter jauhnya. Ketiganya mengalami patah tulang dan luka di sekujur tubuh. Darah berceceran di mana-mana, karena luka mereka sangat parah, terutama pada dua orang dari resimen pengawal pusat. Melihat lengan mereka, tidak mungkin lagi membedakan antara daging dan darah. Darah berceceran di mana-mana, dan tulang patah dari dalam sedikit terlihat. Kerumunan yang menyaksikan mereka terkesiap, dan Anda bisa merasakan hawa dingin menjalar dari atas tengkorak hingga ke kaki mereka. Seluruh tubuh mereka sedingin es, mata mereka terbuka lebar, dan mereka menatap pemandangan ini dengan tatapan mata yang luar biasa. Ada yang menahan nafas, ada yang bahkan tidak bisa bernapas dengan baik, ada yang menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar, ada pula yang wajahnya memerah.
Segala macam ekspresi berbeda terlihat terpampang di seluruh wajah mereka, yang dengan jelas mengungkapkan jenis keterkejutan yang mereka rasakan jauh di dalam. Beberapa tangan mereka gemetar, bahkan ponsel yang mereka pegang terjatuh. Rose terbaring di tanah, bekas darah terlihat dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak menerima dampak penuh dari serangan Xiao Luo, kekuatannya masih cukup kuat, dan tidak mungkin wanita seperti dia bisa menahannya. Pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah organ dalamnya yang berputar-putar dengan rasa sakit yang tak terkatakan, dan kengerian yang tak terlukiskan. Tidak mungkin dia membayangkan kekuatan Xiao Luo akan begitu kuat. Dia mampu mengalahkan dua petarung tangguh dari resimen pengawal pusat hanya dengan satu tendangan yang menentukan. Xiao Luo memandang kerumunan yang berseliweran di kejauhan dengan tatapan acuh tak acuh. Jaraknya cukup jauh, dan meskipun mereka berhasil merekam seluruh pertarungan, dia yakin mereka tidak berhasil merekam wajahnya dengan jelas karena jarak mereka agak jauh. Bahkan jika mereka menyebarkannya secara online, dia tidak akan mendapat banyak masalah, pikir Xiao Luo. Lalu, dia menatap Rose dengan dingin sekali lagi. Kamu, dan keluarga Bai di belakangmu, lebih baik belajar menjadi lebih jujur, jika tidak, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Bai. Dia mengutarakan pikirannya tanpa rasa takut atau penyesalan dan kemudian bergegas menuju mobil tramci miliknya. Dia membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, dan melaju dengan kecepatan yang mengesankan. Karena dia sudah kehilangan waktu di sini, dia harus pergi ke bandara distrik baru secepat mungkin. Gemetar ketakutan, Rose membuka matanya dan menatap tramci, memekik karena terkejut. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan menggigil dengan menyedihkan. Seandainya dia tahu bahwa Xiao Luo akan sekuat ini, dia tidak akan pernah memicu binatang buas di dalam dirinya dalam keadaan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sedekat ini dengan kematian. Baiklah, aku mengerti. Di ruang kantor di markas NSA, Gu Zhangguo baru saja menyelesaikan percakapan di telepon. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Dongfang Zuoyu, yang berdiri tepat di seberangnya tanpa menunjukkan emosi apapun dan berkata, gadis kecil dari keluarga Bai terluka parah karena Mi. Bahkan dua orang dari resimen pengawal pusat yang bersamanya juga terluka parah. Kedua lengannya patah. Itu tidak benar. Situasi seperti apa yang kita hadapi di sini? Orang-orang dari resimen pengawal pusat sekuat agen tingkat S di NSA, namun mereka berdua dikalahkan oleh Mi sendirian. Seru Dongfang Zuoyu, mengungkapkan keraguannya. Gu Zhangguo menganggukkan kepalanya. Tidak salah lagi. Berita ini datang dari agen kami di lapangan, katanya, lalu menghela nafas, saya sudah memperingatkan keluarga Bai untuk tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi mereka gagal mengendalikan diri. Tidak disangka mereka mengirim gadis kecil itu dan dua orang dari resimen pengawal pusat untuk menangani Mi. Mereka jelas-jelas melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saya pikir mereka seharusnya tahu cara menahan diri dan berhenti membuat lebih banyak masalah sekarang. Jika keluarga Bai tidak mencabut pedangnya, keluarga Dongfang akan memberi mereka pelajaran yang baik. Dongfang Zuoyu mengepalkan tangannya erat-erat karena marah. Tapi kalau dipikir-pikir, Mi memang mengejutkan kami berkali-kali. Mengalahkan dua orang dari resimen pengawal pusat sendirian, kecakapan tempur yang datang darinya tidak hanya kuat tapi juga menjijikan, mengerikan. Dan dibandingkan sebelumnya, sepertinya kekuatannya meningkat lebih dari satu tingkat saja, serunya. Itu benar, dia memiliki begitu banyak potensi, terkadang saya bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya manusia biasa, kata Gu Zhangguo sambil menghela nafas. Dia benar-benar terkejut dengan kemampuan manusia super yang mampu dilakukan Xiao Luo. Saya kira Anda mungkin memiliki dua tujuan dengan membiarkan gadis kecil itu melakukan apa yang dia inginkan dan menemukan masalah dengan Mi. Yang pertama adalah memberi pelajaran yang baik pada keluarga Bai, atau mungkin harus kukatakan, memberi mereka peringatan yang baik. Keluarga Bai mungkin mempunyai pengaruh yang kuat, tetapi NSA juga tidak berada di bawah mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka memandang rendah kita. Dan, kedua, untuk memberi pengertian pada Mi. Karena cara dia menangani sesuatu terlalu santai, membunuh orang kapan saja dia mau, tindakan dan perilakunya melanggar hukum negara, kata Dongfang Zuoyu. Gu Zhangguo tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan meminum sedikit teh panas. Sepertinya tidak ada yang bisa luput dari pandangan bocah tua ini, komentarnya. Dongfang Zuoyu memiliki senyuman licik di wajahnya. Ini bukan hari pertama aku bertemu denganmu. Saya bisa langsung mengetahui apa yang Anda pikirkan dan apa niat Anda, katanya. Haha, aku harus menyerahkannya padamu, temanku. Gu Zhangguo meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke balkon. Dia melihat pemandangan di luar NSA dan tampak sedikit khawatir. Mi adalah pedang bermata dua. Ia akan menjadi aset bagi negara dan warganya jika dimanfaatkan dengan baik, namun jika tidak, kekuatannya saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak hal. Saya telah bertemu banyak orang, dan tidak banyak orang yang tidak dapat saya baca dan pahami, tetapi dia bukan salah satu dari mereka. Saya selalu merasa dia menyembunyikan suatu rahasia dari saya. Itulah mengapa saya memutuskan untuk memberikan misi rahasia kepada Nightbird, dan itu adalah untuk secara diam-diam mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan Mi dari kami. Tapi sayang sekali dia gagal menemukan apapun sampai sekarang, dan sepertinya gadis kecil itu malah jatuh cinta pada Mi. Dia bahkan membuat ulah sekarang dan menyebutkan pindah dari markas karena Mi gagal memberikan jawaban yang tepat. Ah, anak-anak muda zaman sekarang ini benar-benar membiarkan emosi menguasai mereka, kata Dongfang Zuoyu sambil menggelengkan kepalanya pasrah. Gu Zhangguo memberinya tatapan sinis dan berkata, beraninya kamu menyebut tentang orang lain. Anda juga sama seperti mereka ketika Anda masih muda. Kamu sangat putus asa ketika Xiao Qian menolakmu sehingga kamu berlari ke atap dan mengancam akan melompat dari gedung, ingatkan kamu. Batuk, batuk, hentikan, hentikan. Berhentilah membicarakan hal-hal yang saya lakukan ketika saya masih muda. Wajah Dongfang Zuoyu langsung memerah. Aku akan sangat marah jika kamu terus membicarakan hal ini berulang kali. Dia memperingatkan. Gu Zhangguo mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Dia kemudian melihat keluar jendela sekali lagi dan mengerutkan alisnya lagi. Xiao Luo melewati lusinan lampu merah saat dia bergegas menuju bandara distrik baru secepat mungkin. Dia masih mendapat sinyal dari ponsel Ji Xiying, yang berarti dia belum naik ke pesawat. Lalu dia tiba-tiba menjawab. Kamu ada di mana? Xiao Luo bertanya sambil berjalan cepat menuju ruang keberangkatan. Nada suaranya mengatakan padanya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun tidak menaatinya. Ji Xiying terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Tuan, Xiao Luo, aku akan segera pergi. Anda sebaiknya rukun dengan penghubung baru. Saya yakin kantor pusat akan mengatur dan mengirimkan orang yang sangat luar biasa untuk Anda. Kamu ada di mana? Xiao Luo menyela, dan nadanya menjadi lebih tegas. Pada saat yang sama, dia mengamati seluruh ruang keberangkatan Terminal 1 tetapi tidak dapat melihat Ji Xiying sama sekali. Dia kemudian bergegas menuju ruang keberangkatan lainnya. Dengan sedikit kesedihan dan kesakitan, Ji Xiying berkata, Tuan.
Xiao Luo, berhentilah menanyakan keberadaanku, oke, aku tidak akan memberitahumu apapun. Alasan mengapa saya mengangkat telepon ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Menghabiskan waktu bersamamu sepanjang periode ini telah menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku, tapi sekarang, saatnya aku pergi. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda, dan semoga Anda diberkati dalam semua usaha Anda, Tuan Xiao Luo. Kemudian, tanpa memberi Xiao Luo kesempatan untuk menjawab, dia segera meletakkan teleponnya. Xiao Luo kehilangannya dan hampir menghancurkan ponselnya ke tanah. Dia mencoba meneleponnya lagi, tetapi dia sudah mematikan teleponnya. Xiao Luo sedang terburu-buru, dan tempat sampah di depannya menanggung amarahnya yang paling besar. Dia menendangnya begitu keras hingga meninggalkan penyok, dan sampah berserakan, menyebabkan keributan kecil. Beberapa staf bandara memperhatikan situasinya dan terus mengawasi Xiao Luo. Sesampainya di aula keberangkatan Terminal 3, Xiao Luo akhirnya melihat Ji Xiying. Rambut hitamnya diikat ekor kuda yang rapi, dan dia mengenakan atasan tunik berleher dalam berwarna hitam. Ia memadukannya dengan rok bermotif mawar dan sepasang sepatu bot kulit hak tinggi berwarna hitam. Riasan dan kacamata hitam yang dia kenakan membuatnya tampak cantik dan anggun. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, dan dia secara alami menarik banyak perhatian dari pria di sekitarnya. Ji Xiying hendak melewati pos pemeriksaan keamanan, tetapi pada saat itu, sebuah tangan mencengkeramnya. Dia berbalik dan disambut oleh wajah tegas pria yang selama ini dia coba hindari. Dia sangat terkejut sehingga dia hanya bisa melongo padanya. Tan, Xiao Luo. Ikut denganku. Xiao Luo tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia meraihnya dan menariknya kembali ke ruang keberangkatan. Tan, Xiao Luo, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya, tolong lepaskan aku. Ji Xiying menangis. Dia jengkel. Karena tidak sekuat dia tidak bisa menghentikannya untuk menyeretnya keluar. Xiao Luo terus melihat ke depan dan mengabaikannya. Yang dia pedulikan hanyalah memastikan dia tidak bisa pergi dan membawanya kembali bersamanya. Tan, Xiao Luo, lepaskan sekarang. Ji Xiying tiba-tiba merasa sedikit takut karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Luo. Jadi, dia melakukan apa yang kebanyakan gadis lakukan dalam situasi seperti ini, gigit. Dia membuka mulutnya dan membenamkan giginya ke pergelangan tangan Xiao Luo untuk membuatnya melepaskannya. Meski menggigit keras, Xiao Luo tidak melepaskan tangannya, tapi dia berhenti berjalan. Ketika dia berhenti, dia mengangkat kepalanya, dan yang bisa dia lihat hanyalah wajah Xiao Luo yang tanpa ekspresi. Dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mohon, bisakah kamu melepaskanku? Ji Xiying bingung, dan meskipun dia tertekan, tidak ada yang bisa menghilangkan keanggunan dan keanggunannya. Penghubungku hanya kamu. Xiao Luo bersikeras dan berkata, apapun alasanmu, jika kamu benar-benar ingin meninggalkan sisiku, kamu dapat melakukannya di kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyeret Ji Xiying pergi dan tidak membiarkannya melawan atau melawan. Ji Xiying terkejut dan apa yang baru saja dikatakan Xiao Luo terlintas di benaknya. Dia berpikir, apa sebenarnya yang dia katakan? Tidak mengizinkannya meninggalkan sisinya. Apakah ini sebuah pengakuan? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dia sudah menikah dengan Suli dan menjadi suami orang lain. Bagaimana dia bisa bersamanya? Frustrasi, Ji Xiying berteriak, apa yang kamu inginkan dariku? Xiao Luo tidak menoleh. Saya tidak menginginkan apapun, katanya. Kamu bersikap tidak masuk akal. Yah, pada awalnya aku adalah orang yang tidak masuk akal. Tentunya, ini hari pertama kamu bertemu denganku. Lepaskan saya. Tidak, koper dan ide saya masih ada di sana. Lupakan itu dan buatlah yang baru. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ji Xiying hampir menangis saat itu. Tapi Xiao Luo tidak peduli dan terus menyeretnya bersamanya. Tuan, tolong tunjukkan kami kartu identitas Anda. Xiao Luo dihentikan oleh 3 anggota staf bandara, yang juga merupakan petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keselamatan bandara. Mereka sudah memperhatikannya ketika dia menendang tong sampah, dan sekarang dia sedang menyeret seorang penumpang wanita yang hendak naik ke pesawat. Mereka menganggapnya sangat mencurigakan dan kemudian mendekatinya. Itu bukan urusanmu. Enyah. Xiao Luo segera meneriaki mereka. Suasana hatinya sudah buruk sejak awal, jadi sikapnya sangat buruk. Tuan, mohon bekerja sama dengan kami. Petugas keamanan yang bertanggung jawab mengulangi dengan nada yang lebih serius. Pada saat yang sama, beberapa polisi tambahan bandara memperhatikan situasi tersebut dan segera pergi. Mereka meletakkan tangannya di atas tongkat yang ada di samping pinggang mereka. Xiao Luo sedikit kesal dan hendak mendorong mereka menjauh, tapi Ji Xiying memegangnya erat-erat. Dia menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia tidak membuat masalah. Mencoba yang terbaik untuk menekan rasa frustrasinya, dia segera menemukan alasan dan berkata, dia adalah pacarku. Kami bertengkar kecil, dan dia menjadi sangat marah hingga dia berkata ingin pergi. Kalian harus berhenti berpikir berlebihan, itu tidak seberapa. Pacar perempuan, wajah Ji Xiying memerah, dan dia berpikir, siapa pacarmu? Di saat yang sama, dia mencubit pinggang Xiao Luo. Xiao Luo menoleh, mengapa kamu mencubitku? Tidak ada alasan mengapa. Ji Xiying sudah tersipu. Dia menunduk dan berusaha menghindari menatap mata Xiao Luo. Dia tidak lagi memiliki niat untuk pergi ketika pria ini muncul di sini dan kemudian dengan paksa menyeretnya menjauh dari pos pemeriksaan keamanan. Dia tahu bahwa dia sudah menempati posisi penting di hati pria ini, dan hal itu tidak mengganggunya lagi bahkan ketika dia tidak yakin kemana arah hubungan mereka. Dia puas dan bahagia selama dia bisa berada di sisinya. Petugas keamanan memperhatikan keintiman di antara mereka dan tidak lagi curiga terhadap Xiao Luo. Wajar kalau pasangan bertengkar kecil-kecilan, tapi jangan melampiaskan amarahmu ke tong sampah bandara. Kami akan melepaskanmu kali ini, tapi jangan pernah melakukannya lagi. Kepala petugas keamanan terbatuk sedikit dan menegur. Ji Xiying segera ikut tertawa dan menganggukkan kepalanya, ya, kami tidak akan melakukannya lagi. Ketiga petugas keamanan itu kemudian pergi. Polisi pembantu bandara yang datang dari kejauhan juga mundur dan menyarungkan tangan mereka. Xiao Luo terus menyeret Ji Xiying bersamanya dan menuju pintu keluar bandara. Kamu bisa melepaskanku sekarang, aku tidak akan pergi lagi. Ji Xiying menyerah pada Xiao Luo. Meskipun senang rasanya saat Xiao Luo memegang tangannya, dia terus memikirkan koper dan kartu identitasnya yang dia tinggalkan. Akan sangat merepotkan jika dia benar-benar kehilangannya. Xiao Luo berhenti dan berbalik untuk melihatnya dengan sedikit keraguan. Kamu tidak berbohong padaku, dia bertanya. Aku sebenarnya tidak berbohong padamu. Lihat, pos pemeriksaan keamanan sudah ditutup, dan pesawat akan lepas landas. Bahkan jika aku menginginkannya, tidak ada tempat bagiku untuk pergi. Ji Xiying menghela nafas dan berkata, koperku masih ada, dan ada banyak barang penting di dalamnya.
Saya tidak bisa kehilangan mereka. Xiao Luo tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dan akhirnya percaya bahwa dia tidak akan mencoba pergi lagi. Oleh karena itu, dia melepaskannya. Ji Xiying melihat pergelangan tangannya yang mati rasa. Masih ada beberapa bekas yang ditinggalkan Xiao Luo, dan dengan ekspresi sedih, dia berkata, ini sangat menyakitkan. Saya minta maaf. Xiao Luo menghindari tatapan mata Ji Xiying yang menuduh dan berkata, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu artinya kamu melakukannya dengan sengaja, kata Ji Xiying sambil cemberut. Itu tidak disengaja. Tanganmu terlalu halus dan lembut, jawab Xiao Luo. Pef, Ji Xiying tidak bisa menahan tawa sedikit, dan untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa pria ini bisa jadi cukup manis. Karena kamu, aku bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Selama aku tidak melakukan hal lain, bayanganmu terus muncul di kepalaku lagi dan lagi. Itu sebabnya saya berpikir untuk mengubah tempat kerja saya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Di dalam mobil, inilah jawaban yang diberikan Ji Xiying ketika Xiao Luo bertanya mengapa dia memilih untuk pergi. Dia telah melepas kacamata hitamnya, dan matanya menyerupai buah persik dan tampak selembut air jernih. Dia menatap Xiao Luo yang duduk di kursi pengemudi dengan kekaguman yang mendalam. Xiao Luo menginjak rem dan segera menghentikan mobilnya. Dia menoleh ke arahnya dan berkata, Ji Xiying, tolong perhatikan hal-hal yang akan saya katakan. Berhentilah berpikir untuk pergi. Ketika Anda menjadi penghubung iblis, takdir Anda telah terikat erat dengan iblis itu. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, Anda tidak akan pernah bisa lari dari jangkauannya yang jauh. Bahkan jika kamu melarikan diri sampai ke ujung bumi, dia masih bisa menemukanmu dan membawamu kembali, mengerti? Nada yang dia gunakan membuatnya terdengar seperti dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menentangnya. Ji Xiying merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Wajahnya mulai menjadi lebih hangat, dan dia akan memerah. Matanya sedikit berkaca-kaca, dan dia berkata, kamu menggangguku. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Kamu yang meminta. Xiao Luo tidak bisa berjanji padanya, tapi ada sesuatu yang dia yakini, dan dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini meninggalkan sisinya. Dia teringat malam festival lentera, di atap rumah di pedesaan. Dia meminjamkan bahunya untuk menangis saat mereka memandangi kembang api warna-warni yang memenuhi langit malam, dan dia sangat tersentuh. Saat itulah Ji Xiying meninggalkan bekas di dalam hatinya. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya, tapi semuanya berubah ketika dia mengetahui bahwa dia akan pergi. Dia menginjak pedal setelah mengatakan itu, dan mobil itu melesat seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat. Musuh, kamu akan menjadi musuhku. Ji Xiying menitikkan air mata, tapi dia tertawa sendiri. Dia menatap Xiao Luo dengan penuh kasih sayang, dan dia tidak bisa melihat apapun saat ini. Di matanya, yang bisa dia lihat hanyalah Xiao Luo, dan dia akan selamanya mengingat kehangatan yang dia rasakan saat ini dan bertekad untuk melakukan yang terbaik sebagai petugas penghubungnya. Ketika dia mengirim Ji Xiying kembali ke markas NSA, Xiao Luo pergi menemui Gu Zhangwo. Gu Zhangwo dan Dongfang Zuoyu menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Tetapi ketika Xiao Luo masuk ke kantor, dia hanya memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Gu Zhangwo masih memiliki senyuman licik di wajahnya. Mengapa wajahnya panjang? Anda telah berhasil menyelesaikan misi pertama, dan Nightbird juga kembali, namun Anda tampaknya tidak terlalu senang. Apa yang terjadi di sini? Dia berkata. Dongfang Zuoyu membuka mulutnya dan berkata juga, Mi, kamu masih muda. Wajar jika kamu terjebak dalam cinta, jadi cobalah melihat sisi baiknya. Xiao Luo menatap kedua mata mereka. Direktur Gu, Direktur Dongfang, saya tidak akan bertele-tele, saya yakin Anda sengaja menugaskan wanita dari keluarga Bai itu sebagai penghubung saya. Saya dapat mengingat dengan jelas semua hal yang dia katakan, katanya, dia mengatakan bahwa sebagai anggota NSA, saya harus mengikuti perintah dan pengaturan yang diberikan oleh atasan. Ini adalah aturan paling dasar yang harus saya ikuti, dan jika tebakan saya benar, itu juga kata-kata yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Anda hanya memanfaatkannya dan menyuruhnya menyampaikan pesan itu kepada saya, bukan? Gu Zhangwo dan Dongfang Zuoyu menjadi kaku, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka saling memandang dengan senyum pahit. Itu tidak benar. Anda adalah talenta super dari negara kami yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak mungkin kami memandang Anda dengan cara seperti itu, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukanlah niat kami, kata Gu Zhangwo. Ya, itu terlalu tercela, dan itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran sempit, kata Dongfang Zuoyu. Tercela, berpikiran sempit. Gu Zhangwo mengutuknya dalam hati ketika dia mendengar itu. Tentu saja, dengan kehadiran Xiao Luo, dia tidak bisa mengutarakan pikirannya dan hanya bisa tersenyum, menganggukkan kepalanya setuju. Kalau tidak, bukankah sudah jelas apa yang mereka lakukan? Intuisi Xiao Luo memberitahunya bahwa mereka ada hubungannya dengan hal itu, dan dia tidak mempercayai argumen yang diajukan Gu Zhangwo dan Dongfang Zuoyu. Tapi, dia ingat kebaikan besar yang pernah ditunjukkan Gu Zhangwo padanya, dan jika bukan karena dia, Xiao Luo akan dijebloskan ke penjara saat dia berada di Jiangcheng. Hal ini akan sangat mempermalukan keluarganya. Dalam arti tertentu, NSA memang berfungsi sebagai jaring pengaman baginya. Terlahir di negara ini dan menjadi salah satu pejuang terbaik di negara ini, dia sangat sadar bahwa terkadang tindakannya cukup ekstrim. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati, baiklah, sebut saja itu nasihat, untuk saat ini. Tapi jika mereka terus memintanya, maka saya tidak punya pilihan, kata Xiao Luo. Tentu, kata Gu Zhangwo. Dia menghela nafas dan menepuk bahu Xiao Luo. Saya harap Anda bisa mengerti. Negara harus memiliki ketertiban, dan aturan-aturan tertentu harus dipatuhi. Aku bisa melindungimu saat kamu berada di Jiangcheng, tapi sekarang keluarga Bai terlibat, jika mereka benar-benar memilih untuk mengejarmu, maka aku pun tidak bisa melindungimu. Karena mereka sudah mencapai kesepahaman, tidak perlu lagi menutup-nutupi, dan Gu Zhangwo memilih untuk berterus terang. Saya mengerti, kata Xiao Luo. Meski begitu, jika keluarga Bai benar-benar ingin menyentuhmu lagi, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mampu melakukannya dengan hati-hati. Kami di NSA jelas tidak mudah menyerah. Keluarga Bai hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kamu menyakiti gadis itu. Jika mereka berani mengincar Anda lagi, saya akan mengerahkan seluruh divisi dan mengusir mereka dari rumah keluarga mereka, kata Dongfang Zuoyu. Kata-kata Dongfang Zuoyu mengejutkan Gu Zhangwo, dan dia menjadi sangat pucat. Dia terbatuk kering dan berkata, Pak Tua, apakah menurutmu kamu masih muda dan bertenaga? Apakah Anda ingin memulai perang saudara dan menjadi musuh negara? Perang saudara atau musuh bangsa apa yang kamu bicarakan? Jadi bagaimana jika kita menghajar keluarga Bai? Balas Dongfang Zuoyu. Namun dia segera menyadari beratnya perkataannya setelah diminta oleh Gu Zhangwo. Berbicara tentang perang saudara, saya harus mengangkat kasus Libya dan negara Afrika. Mereka saat ini terbagi menjadi dua angkatan bersenjata, hitam dan putih.
Seluruh negara terjebak dalam bayang-bayang kerusuhan sipil akibat politik dan kekuasaan. Dongfang Zuoyu mendapati dirinya berusaha menghindari topik keluarga Bai dan mengungkit kasus Afrika. Semakin banyak dia berbicara, pikirannya menjadi semakin kacau, sampai dia menemukan nama yang dia tahu akan menarik minat Xiao Luo. Di negeri perang, ini adalah surga bagi tentara bayaran. Sebagai salah satu eksekutif senior di perusahaan Blackwater, Hun Sa saat ini memimpin tim tentara bayarannya yang licik dan dengan ceroboh memancing emas di Libya, katanya. Hun Sa, Xiao Luo bertanya. Dia langsung memicingkan matanya, karena sudah lama sejak dia terakhir kali mendengar nama ini, nama itu sudah tercantum dalam daftar pembunuhannya sejak lama. Dia pasti akan membunuh pria ini jika dia berani menyembunyikan pikiran untuk menyakiti keluarganya. Yah, sepertinya kamu punya keinginan kuat untuk membunuhnya. Saat Anda mendengar namanya, jelas ada niat membunuh di mata Anda, kata Dongfang Zuoyu. Xiao Luo tidak menyangkalnya. Dia adalah musuh lama, dan ini juga sudah waktunya untuk mengakhiri ini, katanya. Saya berasumsi misi kedua saya harus berhubungan dengannya, jika tidak, Direktur Dongfang tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal ini. Yah, mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa itu hanya kebetulan. Misi kedua Anda adalah melindungi koresponden perang dan memastikan mereka bisa bertahan hidup, jawab Gu Zhangwo. Pasukan kulit putih adalah tentara pemerintah, sedangkan kekuatan hitam adalah tentara pemberontak. Koresponden perang tersebut memiliki catatan gambar rinci tentang tentara pemberontak yang secara brutal membunuh pasukan pemerintah, tahanan, dan rakyat. Jika terungkap, mereka akan menghadapi banyak tekanan akibat opini publik internasional yang negatif, dan akan sangat merugikan perebutan politik dan kekuasaan di Libya. Oleh karena itu, koresponden perang ini telah masuk dalam daftar hitam mereka, dan mereka bahkan telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk mencegah koresponden perang tersebut melarikan diri. Namun mereka telah menghabiskan seluruh sumber daya mereka untuk berurusan dengan pemerintah dan tentara. Akibatnya, pembunuhan koresponden perang dipercayakan kepada tentara bayaran, dan kelompok yang mereka percayakan pekerjaan itu tidak lain adalah Hun Sa dan gengnya. Sudut mulut Xiao Luo melengkung ke atas membentuk senyuman jahat. Menarik, ini semakin menarik, dia berkata. Gu Zhangwo dan Dongfang Zuoyu sama-sama bergidik saat melihatnya tersenyum. Biasanya, agen lain akan menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar perang semacam ini, tetapi tidak dengan Xiao Luo. Dia tampak menikmatinya dan bahkan tertawa sinis. Seharusnya aku tidak perlu menjelaskan bahaya dari misi ini. Anda seharusnya sudah mengetahui bahaya yang ada. Anda tidak akan mengetahui secara pasti kapan sebuah peluru akan mengenai Anda atau kapan sebuah peluru akan jatuh di samping Anda di wilayah yang sedang berperang. Apakah kamu siap secara mental untuk ini? Gu Zhangwo bertanya. Kami memahami jika Anda ingin menolaknya, tambah Dongfang Zuoyu. Xiao Luo tertawa dan berkata, mengapa saya ingin menolak? Aku sudah menunggu selama ini untuk bertemu Hun Sa. Selain itu, saya ingin mengonfirmasi, tidak ada batasan hukum sama sekali di Libya, bukan? Negara ini sudah diambang kehancuran, bahkan jika ada pembatasan hukum, siapa yang akan menegakkannya? Kata Timur Zuoyu. Haha, baiklah, bagus sekali. Xiao Luo bisa merasakan darahnya naik. Dia sudah tahu bahwa ada binatang buas yang hidup di dalam tubuhnya, selalu siap melepaskan dirinya. Dan sekarang, di Libya, sebuah zona perang, belenggu akan dilepaskan. Meneguk, Gu Zhangwo dan Dongfang Zuoyu saling berpandangan, lalu menelan ludah mereka dengan keras. Xiao Luo sekali lagi memancarkan aura haus darah dan kejahatan. Xiao Luo meninggalkan markas NSA setelah diberi pengarahan menyeluruh tentang misinya. Selama periode ini, dia sama sekali tidak melihat King Kong atau Druk Lady. Menurut Gu Zhangwo, mereka berdua pergi untuk melakukan tugas yang diberikan oleh kantor pusat. King Kong telah pergi ke negara lain untuk berperang dalam perang saudara dan membantu pasukan pemerintah menghadapi tentara pemberontak. Druk Lady berada di Jepang untuk berurusan dengan keluarga Asou. Klan tersebut telah mencampuri keamanan nasional mereka, dan tindakan pembalasan harus diambil untuk menyampaikan pesan yang kuat. Xiao Luo tidak terlalu tertarik dengan misi mereka. Pokoknya mereka selalu menjalankan misi masing-masing dan tidak menghalangi satu sama lain. Setelah kembali ke Crescent Bay, Xiao Luo menelepon ke rumah ayahnya, Xiao Ziyuan, yang memberitahunya bahwa pertanian tersebut telah dibuka untuk bisnis. Tentu saja, hanya peternakan yang beroperasi terlebih dahulu, dan mereka mengembangkan bisnisnya secara bertahap. Aspek bisnis lainnya masih dalam tahap pembangunan. Ayahnya juga mengiriminya banyak foto pertanian, dan Xiao Luo melihatnya sekilas. Pertanian telah banyak berubah. Ada sebuah danau jernih yang berfungsi sebagai waduk. Bebek berjalan-jalan dan berenang di danau, sekawanan merpati melintasi langit biru di atas, jalan berkelok-kelok menuju ke pegunungan, dan ada anjungan pemancingan, anjungan lihat-lihat, sebuah mobil, taman, antara lain. Semuanya ada, dan konsep yang awalnya diimpikan perlahan menjadi kenyataan. Semuanya baik-baik saja, ayah. Kamu akan menjadi ketuanya mulai sekarang, kata Xiao Luo. Nama Anda tercantum dalam izin usaha peternakan. Anda adalah ketua sebenarnya. Aku hanya membantumu mengurusnya, jawab Xiao Ziyuan dengan nada agak tegas. Tapi, ada kegembiraan dalam suaranya. Xiao Luo tertawa datar dan mengganti topik pembicaraan. Apakah Zhen Yun masih membantu di luar sana? Dia bertanya. Ya, anak itu sepertinya telah berubah sejak kembali dari Xiahai. Dia menjadi lebih rajin dan lebih bersedia menanggung kesulitan. Saya siap untuk menyerahkan bisnis rumah pertanian kepadanya begitu dia menguasainya. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari bibimu bahwa dia adalah bagian dari skema piramida di Xiahai. Xiao Ziyuan bertanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya membuat beberapa keputusan buruk, itu saja. Xiao Luo memilih untuk tidak membicarakan masalah ini. Bagi Ding Zhen Yun, itu adalah pengalaman yang menyakitkan, dan dia tahu betul bahwa sepupunya ini adalah orang yang sombong. Itu semua sudah berlalu, dan tidak perlu menyebutkannya lagi. Ketika Xiao Luo mengakhiri panggilan dengan ayahnya, Xiao Ziyuan, dia ingin menelepon Suli untuk memberitahu dia bahwa dia tidak akan berada di Xiahai untuk beberapa waktu. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka, dan masuklah Suli. Dia mengenakan gaun kerah biru muda yang manis dengan ikat pinggang ramping, memperlihatkan lengannya yang indah dan ramping, dan dia mengenakan kalung platinum cemerlang yang menambahkan sentuhan indah pada garis lehernya yang sudah elegan. Dia tampak seperti dewa dan menyerupai seorang dewi ketika dia memasuki ruangan. Xiao Luo sudah terbiasa dengan gangguan acaknya, tapi dia masih agak terkejut saat melihatnya kali ini dan bertanya, kamu sudah kembali. Suli telah jauh dari Xiahai untuk lokasi syuting serial TV-nya, dan sungguh mengejutkan bagi Xiao Luo melihatnya di sini. Kebetulan aku punya libur 2 hari dan aku perlu membereskan beberapa urusan untuk Liu Media secara pribadi, itu sebabnya aku kembali, kata Suli sambil mendekatinya. Xiao Luo merasakan sedikit sentuhan angin sepoi-sepoi di wajahnya dan mencium aroma manisnya, tidak salah lagi itu adalah Suli. Terkadang, hanya itu yang perlu dia ketahui bahwa Suli ada di dekatnya bahkan tanpa melihatnya.
Dia berjalan ke dispenser air dan menuangkan 2 gelas air, satu untuk masing-masing gelas. Itu hebat. Satu hal yang ingin kuberitahukan padamu, aku akan meninggalkan Xiahai besok mungkin selama lebih dari setengah bulan, kata Xiao Luo sambil menyerahkan secangkir air padanya. Suli tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut saat dia mengambil secangkir air darinya. Dia duduk dengan anggun di sofa, dengan kakinya yang panjang dan ramping sedikit miring ke samping, dan dia bertanya, kemana? Tepatnya tidak kemana-mana, aku hanya akan melakukan perjalanan dadakan, kata Xiao Luo, mengangkat alisnya saat dia memberikan alasan acak. Perjalanan, Suli mengerutkan kening dan menjawab, hah, kamu pasti tahu cara menikmati hidup, bukan? Tidak heran Anda bisa mengundurkan diri dari Huayao Corporations. Saya punya rencana dan ide sendiri untuk jalur karir saya, kata Xiao Luo. Suli meliriknya, aku tahu, jadi aku tidak akan ikut campur lagi. Saya mengharapkan Anda untuk menjadi besar dengan usaha Anda sendiri, katanya. Saat mereka berbicara tentang karir, pikiran Xiao Luo secara alami melayang kembali ke lokakarya Luo. Perkiraan kembalinya Xiao Luo dari Libya akan bertepatan dengan peluncuran gerai Luo Workshop di pasar Xiahai. Ketika itu terjadi, dia akan bersaing langsung dengan Sumir dari Suli, dan tidak diragukan lagi itu akan menjadi kontes yang sulit. Memikirkan hal itu hanya membuatnya pusing. Ngomong-ngomong, temanku di bengkel Luo memberitahuku bahwa mereka akan memasuki pasar Xiahai dalam waktu setengah bulan. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Suli memotongnya, Xiao Luo sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Xiao Luo mengerutkan kening. Kamu mengetahuinya? Dia bertanya. Suli mendongak, menatapnya, dan berkata, pengadaan, pemasaran retail, desain toko, dan pembangunan pabrik, lokakarya Luo telah mempersiapkan dengan baik untuk peluncurannya di Xiahai. Sebagai pemilik Sumir, jika saya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, sebaiknya saya serahkan pangsa pasarnya kepada mereka. Xiao Luo tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kata-katanya. Suli tidak menunjukkan tanda-tanda emosi apapun, tetapi jelas bahwa dia mengetahui setiap detail tentang upaya pengembangan lokakarya Luo di Xiahai. Tiba-tiba, Xiao Luo merasakan tekanan yang sangat besar. Penasaran ingin mengetahui seberapa banyak yang diketahui Suli, Xiao Luo mencoba menyelidiki lebih dalam. Saya ingin tahu, misalkan Luo Workshop bermaksud menjalin kerjasama bisnis strategis dengan Anda, apakah Anda setuju? Suli menyesap airnya sambil berbagi pandangannya. Kunci terjalinnya kerjasama bisnis strategis antara dua perusahaan adalah harus ada keuntungan bagi kedua belah pihak. Bengkel Luo tidak berakar di Xiahai dan tidak ada yang bisa ditawarkan kepada kita. Analogi yang tepat adalah seperti Anda menikmati seluruh kue untuk diri Anda sendiri, dan datanglah orang asing yang mengusulkan untuk berbagi kue tersebut, apakah Anda setuju dengan hal itu? Dia berkata. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Dalam hati, dia menghela nafas panjang, berdasarkan pemahamannya tentang Suli, agar kedua perusahaan mereka dapat bekerja sama, dia benar-benar perlu meyakinkan wanita ini. Dia sudah dengan jelas menyiratkan bahwa Luo Workshop tidak dalam posisi untuk mengusulkan kolaborasi dengan perusahaannya. Suli terdiam beberapa saat sambil merenung dan bertanya-tanya mengapa Xiao Luo tiba-tiba menunjukkan begitu banyak ketertarikan pada Sumir. Dia meletakkan cangkirnya dan bertanya, kamu sepertinya sangat mengkhawatirkan Sumirku akhir-akhir ini, apakah ada alasan di balik itu? Xiao Luo terkejut dan hanya bisa tersenyum. Yah, meski kami bukan pasangan suami istri sungguhan, kami tetaplah suami istri di atas kertas. Saya tahu ini aneh, tetapi saya mengkhawatirkan Anda dan perusahaan Anda ketika saya mendengar bahwa lokakarya Luo memasuki pasar Xiahai. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal sepele seperti itu. Zing dan aku bisa mengatasinya, jawab Suli. Itu hebat. Xiao Luo menjawab dengan canggung dan kemudian mengganti topik. Sekarang sudah sangat larut, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan beristirahat bersamaku? Dia berkata. Saat dia berbicara, dia langsung menyadari betapa salahnya kedengarannya. Ini bukan gayanya yang biasa, karena dia seperti anak anjing yang tersesat dalam hal cinta. Saat pikiran itu masih melekat tidak nyaman di benaknya, dia memutuskan untuk menyalahkan Zhang Dasan. Karena mereka adalah teman dekat, fakta bahwa beberapa kebiasaan buruk telah menular padanya mau bagaimana lagi, dia meyakinkan dirinya sendiri. Bisa ditebak, Suli tersipu dan bahkan memutar matanya ke arah Xiao Luo. Sejak kapan kamu menjadi begitu lincah? Xiao Luo tertawa gugup dan mencoba melakukan balasan yang cerdas. Seharusnya ada satu orang dalam percakapan yang akan memanaskan suasana, bukan? Itu lebih baik daripada diam secara acak dan canggung, katanya. Itu gagal total. Psiko, Suli yang bijaksana menanggapinya dengan mencibir dan segera berdiri untuk kembali ke apartemennya. Namun, saat dia bangkit dari sofa, rasa pusing menguasai dirinya. Dia menjatuhkan diri kembali ke sofa dan tiba-tiba merasa lemas dan berkeringat dingin. Melihat kondisi Suli, Xiao Luo segera menghampirinya dan menyentuh dahinya dengan punggung telapak tangannya untuk mengukur suhu. Dia kemudian berlutut di sampingnya dan memeriksa denyut nadinya. Xiao Luo dengan cepat mendiagnosis bahwa Suli terlalu memaksakan diri dalam bekerja karena gejalanya menunjukkan kekurangan qi dan sirkulasi darah. Kamu bahkan tahu cara mengambil pulsa. Suli mengerang. Saya tahu sedikit tentang itu. Akhir-akhir ini kamu terlalu memaksakan diri. Meskipun sulit untuk membedakannya dari luar, secara internal, kondisi di dalam tubuh Anda telah memburuk selama beberapa waktu. Ini adalah cara tubuhmu memperingatkanmu untuk istirahat, kata Xiao Luo. Liu Media akhirnya berkembang dengan baik sekarang dan jadwalku sangat padat, apa menurutmu aku bisa istirahat? Jawab Suli. Jangan menjadi martir. Kamu seorang wanita, jadi mengapa kamu begitu keras pada diri sendiri? Selain itu, uang yang kamu peroleh lebih dari cukup untuk bertahan seumur hidupmu, tegur Xiao Luo padanya. Suli tetap bersikeras, tapi dia tidak mendorong Xiao Luo menjauh. Aku hanya perlu tidur siang sebentar. Baik, aku akan membantu. Xiao Luo mengulurkan tangan dan meletakkan dua jari di antara alisnya, mengirimkan kekuatan batin yang lembut ke dalam pikirannya. Suli memejamkan mata dan segera tertidur lelap. Ini adalah teknik unik dari Yi Jingjing yang membuat seseorang tertidur lelap. Karena tidur berkualitas tinggi adalah cara terbaik untuk mengatasi kekurangan qi dan darah, hal itu akan mengisi ulang energi seseorang sepenuhnya. Gila kerja, Xiao Luo menggelengkan kepalanya, membawanya ke kamar tidur, membaringkannya di tempat tidur raksasa dengan hati-hati, dan menyelimutinya dengan baik ke dalam selimut lembut. Dia meninggalkan kamar dengan tenang dan menutup pintu kamar. Kemudian, dia menelepon Zhang Dasan dan memberitahunya tentang misinya di Libya. Xiao tua, sebaiknya kamu berhati-hati, jangan paksa aku membawa peti matimu, kata Zhang Dasan. Bawalah sesmu, Xiao Luo membalas. Dia kemudian memutuskan untuk menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya dan berkata, ngomong-ngomong, berhentilah melontarkan kata-kata pelecehan verbal yang biasa kamu lakukan ke wajahku.
Aku tidak sengaja mengatakannya pada seorang wanita barusan, semua berkatmu. Zhang Dasan tertegun sejenak, dan kemudian dia balas berteriak, F-Cek, jadi kamu menyalahkanku sekarang.